Kita tidak mau. Kami minta penegasan dari Pak Gubernur. Karena dia yang memutuskan itu. Iki dampak demon arep njelok rego larang, pabrik podo tutup. Ada sebuah komentar dari sahabat tani yang ada di Lampung mengabarkan bahwasanya ternyata pada saat panen raya harga singkong di Lampung justru anjlok. Kalau saya baca-baca beritanya, ternyata kasus ini juga terjadi di komoditas pertanian lainnya, baik itu tanaman pangan maupun hortikultura, di mana pada saat panen raya itu harganya cenderung turun. Katakanlah pada saat ini di Lampung panen raya, dan untuk menekan harga singkong agar bisa serendah mungkin, maka para pemodal melakukan trik yang biasanya juga dilakukan di tanaman yang lain, yaitu mendatangkan singkong dari berbagai negara, bahkan sampai beratus-ratus ribu ton. Maka ya mau gimana lagi, pada saat petani singkong di Lampung itu panen, justru harganya pasti turun. Disinilah pentingnya pemerintah hadir ataupun negara harus hadir pada situasi seperti ini. Tetapi anehnya di Lampung ini, kalau kita membaca berita bahwa ternyata awalnya sudah ada kesepakatan dari pembeli dan juga para petani singkong. Yang ini juga difasilitasi oleh pemerintahan. Tetapi pada kenyataannya pada saat panen singkong harganya tetap di bawah harga kesepakatan. Ini yang trouble di mana? Apakah pemerintahnya atau memang para tengkulak, katakanlah korporasi, penggilingan, pabrik yang mengkhianati kesepakatan tersebut? Singkong dari 7 kabupaten berkumpul di depan gedung DPRD Lampung Senin siang. Mereka meninggalkan pekerjaannya sementara waktu untuk melakukan unjuk rasa. Para petani kecewa karena pengusaha pabrik membeli singkong mereka di bawah harga yang telah ditetapkan pemerintah. Menanggapi tuntutan petani, anggota dewan mengajak mereka bertemu di dalam gedung DPRD. Bukannya kesepakatan yang didapat, melainkan saling bersitegang antara kedua pihak. Petugas pun turun tangan untuk menenangkan situasi. Para petani menuntut pemerintah menjatuhkan sanksi tegas kepada para pengusaha pabrik singkong yang tidak menjalankan aturan membeli singkong dengan harga terendah Rp1.400 per kilogram. Aturan tersebut telah ditetapkan Gubernur pada 23 Desember 2024 dan disepakati oleh para pengusaha pabrik singkong. Dan yang masih menjadi pertanyaan, mengapa para pedagang ataupun para pabrik-pabrik berani mengkhianati kesepakatan tersebut? Apakah kesepakatan tersebut tidak berlandaskan hukum? Kami minta penegasan dari Pak Gubernur. Karena dia yang memutuskan itu. Dia komentar di media, hari ini dibuat besok berlaku kata dia. Tapi cuman surat yang nggak ada kekuatan hukum, benar kata ibu kekuatan hukum. Jadi kami minta surat itu didampingi ada surat gubernur negaskan kesepakatan itu gitu loh. Bagi tidak yang melaksanakan itu ada sanksi tegas. Mereka maunya kan instan, tetapi kan tidak semudah itu, perlu ada prosesnya. Kalau ini emergensi, persetujuan dengan gubernur dengan DPR bisa cepat. Ya secepatnya. Saat ini singkong dari petani masih dibeli dengan harga sekitar Rp1.100 per kilogram. Jika tuntutan mereka tidak dikabulkan, para petani mengancam akan kembali menggelar demo serupa dengan jumlah massa yang lebih besar. Ari Susanto melaporkan dari Bandar Lampung, Lampung. Nah, ini kalau memang tidak menjadi pembelajaran bagi kita semua sebagai petani, bahwa untuk melakukan kesepakatan meskipun sudah difasilitasi oleh pemerintahan, kita harus jeli dan jangan melupakan bahwa kesepakatan ini harus ada kekuatan hukumnya. Misalkan saja minimal dinotariskan. Sehingga ketika di tengah jalan ada salah satu pihak yang mengkhianati dari kesepakatan tersebut, ada sanksi hukumnya. Jika sudah terlanjur terjadi seperti ini, maka saya sepakat dengan gerakan yang dilakukan oleh sahabat petani di Lampung. Mereka melakukan demonstrasi, melakukan aksi, menuntut kesepakatan tersebut dipenuhi. Meskipun ada beberapa orang yang menilai bahwa
demo yang dilakukan petani ini justru akan memperkeruh suasana, yaitu pabrik-pabrik tutup, yang akhirnya berdampak pada petani sendiri tidak bisa menjual hasil panen. Iki dampak demon arep jelok rego larang, pabrik podo tutup. Wis regone murah nimbangi saiki. Nginepe nganti 3 dina 3 bengi iki, 2 dina 2 bengi, 3 dina 3 bengi. Ajur nuruti. Nah, dadi apa nek ngene iki? Piye anggota dewane iki? Opo iki? Sopir kon mangani telo mentah apa piye iki, Duan? Padahal yang terjadi sebenarnya adalah gerakan petani sampai melakukan aksi demonstrasi ini adalah menuntut hak mereka, menuntut para pembeli yang sudah ada kontraknya ataupun kesepakatan harga. Dan saya sangat mendukung itu karena apa? Demonstrasi di negara kita itu tidak melanggar konstitusi. Bahkan demo ataupun menyuarakan aspirasi ini dilindungi undang-undang. Dan sangat wajar sekali ketika para petani ini menuntut harga tersebut. Karena apa? Sesuai kesepakatan, artinya bahwa petani itu sebenarnya sudah mengkaji bagaimana harga panen tanaman singkong ini bisa sampai pada harga yang disepakati. Katakanlah harga yang disepakati adalah 1.400. Berarti petani sudah menghitung biaya produksi dan juga pengelolaan mulai olah lahan, tanam, perawatan hingga panen. Jika harganya ini diturunkan, maka petani pastinya akan mengalami kerugian ataupun pengurangan dalam labanya. Dan ini pastinya berdampak. Ketika misalkan petani itu menanam singkong selama 8 bulan, pada waktu panen harga turun sehingga petani hanya balik modal, maka yang diuntungkan tetaplah mereka, para pengusaha, para cukong-cukong yang mempunyai pabrik besar, para importir. Karena apa? Misalkan tidak ada petani yang menanam singkong pun mereka punya duit untuk impor. Dan saya terus terang kagum dengan solidaritas yang tinggi yang dimiliki para petani di Lampung. Mereka bersama-sama memperjuangkan nasib mereka sendiri. Dan bahkan hal ini dilakukan tidak 1-2 kali. Mereka menyuarakan dan melakukan aksi-aksi demonstrasi bahkan di gedung DPR dan di gedung gubernur. Sikap seperti inilah yang harus dicontoh oleh para petani lainnya, di mana antar petani saling memiliki, saling merasa bahwa senasib dan seperjuangan. Yang akhirnya kita akan kuat satu sama lain dan tidak gampang diremehkan oleh para cukong-cukong. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silahkan tinggalkan di kolom komentar.